Bab 221, suara Kinan terdengar. Ayo balik Cil, ucap Kuni sambil membawa 5 buku yang ingin dia baca di hotel. Sesampainya di hotel, Kuni fokus membaca buku yang membuat Sisal sedikit penasaran. Kun, kamu, apakah kamu mau menyia-nyiakan diriku ini? Ucap Sisal sambil menggoda Kuni. Tidak Cil, lebih baik kamu fokus dengan bayi yang ada di kandunganmu saat ini. Ucap Kuni yang berkata santai. Sementara Sisal yang mendengar ucapan Kuni merasa terkejut. Bahkan dirinya tak merasakan apapun. Tapi kenapa Kuni bisa berkata sesantai itu? Kun, apa yang kamu ucapkan? Aku bahkan tak merasakan apapun. Ucap Sisal mencoba mempertanyakan ucapan Kuni barusan. Ini ambillah. Besok pagi coba tes sendiri. Oh ya, nanti aku ingin berkeliling kota ini. Kamu diam saja di sini karena aku tak tahu situasi kota ini. Ucap Kuni lalu melanjutkan membaca buku usang milik gurunya itu. Kamu aneh, Kun. Bahkan tulisannya saja tidak bisa dibaca. Tapi kamu sangat fokus membacanya. Keluh Sisal. Justru karena tak bisa dibaca Sayan, aku sedang meneliti bahasanya. Ucap Kuni yang membuat Sisal hanya tersenyum. Dalam hati Sisal membenarkan perkataan Kuni. Karena tadi Sisal kurang tidur. Akhirnya dia tidur saat waktu baru jam 7 malam, waktu setempat kota Sun. Dengan kata lain, jika di kota Malang masih sekitar jam 5 sore. Saking asyiknya membaca, Kuni tak sadar jika Sisal sudah tidur. Sedangkan dirinya telah membaca buku yang dia bawa hampir 2 jam, di mana saat dia membacanya sangat fokus sekali. Sisal udah tidur. Saatnya aku keliling. Gumam Kuni. Malam ini tak tahu kenapa. Udaranya lebih panas dari biasanya. Padahal kota Sun sendiri terkenal dengan cuaca panasnya yang membuat wisatawan sangat kegerahan. Tapi bagi Kuni, dingin dan panas tak ada bedanya. Dia keluar dengan memakai jaket tebal yang membuat semua orang menatapnya dengan aneh. Melihat wajah aneh semua orang yang menatapnya dan sedikit mendengar keluhan semua orang membuat Kuni bergegas pergi dan masuk ke toilet, lalu dia melepas semua jaketnya. Hanya memakai singlet yang menampakkan badannya yang kekar dan membuat semua wanita yang melihat merasa terpesona. Bahkan pasangan yang tadi mencemooh Kuni, sekarang berbalik memuji Kuni. Kuni yang sudah kepalang malu tentu saja langsung pergi dan kembali berkeliling dengan santainya. Gang demi gang telah dia lalui. Bahkan setiap toko yang buka selalu dia kunjungi dengan harapan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Hanya saja sekali sampah. Akan tetap sampah seberapa lama dilihat Kuni. Karena tak menemukan benda berharga, Kuni akhirnya memfokuskan pikirannya pada rumah lokalisasi yang pernah dia dengar kemarin malam. Dia akhirnya berjalan sambil melihat-lihat sekitar. Tak jarang dia juga berbincang-bincang dengan penduduk lokal di mana setelah melihat Kuni, banyak orang yang takut sekaligus kagum padanya. Bahkan banyak gadis-gadis di pinggir jalan menggratiskan tubuhnya untuk Kuni. Tapi Kuni menolaknya secara halus. Bahkan dengan gamblangnya Kuni mengatakan pada mereka bahwa dirinya adalah pencinta jeruk yang membuat semua wanita itu langsung pergi meninggalkan Kuni. Melihat reaksi mereka membuat Kuni hanya tersenyum jahat. Mungkin jika mereka tahu kalau Kuni adalah orang yang sangat perkasa, maka mereka tak akan pernah mau meninggalkan Kuni. Dan itu akan sangat merepotkan untuk Kuni. Lama sekali dia berkeliling dan tanpa terasa sudah 2 jam lamanya. Akhirnya dia berhenti sejenak untuk istirahat sekaligus menghabiskan camilannya di depan sebuah rumah bordil yang nampak mewah. Bahkan lampu kelap-kelipnya lebih terang dibanding lampu jalan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa penasaran dengan tempat tersebut. Kuni yang melihat ke atas sambil memakan camilannya sedikit terkejut tak kala ada lambaian tangan dari jendela. Kuni yang awalnya mengira jika dia butuh bantuan, dia ingin membantunya. Tapi saat mendengar ucapannya yang teriak-teriak menggoda Kuni membuatnya sadar jika dirinya sedang dirayu dan membuat Kuni hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tak berselang lama, sebuah mobil taksi datang dan sedikit menarik perhatian Kuni. Dia penasaran siapa orang yang naik taksi dan berhenti di depan rumah bordil. Dia yang awalnya penasaran langsung memalingkan wajahnya saat melihat seorang pria yang keluar dari mobil taksi tersebut. Oh, ternyata seorang turis. Batin Kuni lalu melihat sekelilingnya lagi. Kemudian pria tersebut tak langsung masuk, tapi menuju pintu satunya dan membuka pintu tersebut. Keluarlah seorang wanita yang wajahnya penuh memar dengan berkata pada laki-laki tersebut. Terima kasih Roy. Mendengar suara wanita itu, Kuni sangat terkejut. Dia tentu saja mendengarnya dengan jelas karena dia memiliki pendengaran yang lebih tajam lagi. Di samping itu, dia sangat hafal dengan suara itu. Benar, itu suara Kinan. Kemudian Kuni melihat ke arah mobil taksi itu dan hanya melihat sekilas seorang laki-laki dan perempuan masuk ke rumah bordil tersebut. Kuni lalu berdiri dan berlari menuju rumah bordil tersebut dan sesampainya di depan labi. Kuni dicegat oleh satpam dan resepsionis rumah bordil tersebut sekaligus memberikan gambar wanita plus nomor kamarnya. Kuni yang melihat sekilas tak ada wajah Kinan langsung menggeleng dan membuat petugas resepsionis itu sedikit bingung. Mohon maaf Tuan, bukankah tujuan Anda ke sini untuk bersenang-senang? Tanya petugas itu. Tidak, aku ke sini ingin melihat wanita yang baru saja masuk itu. Ucap Kuni. Mohon maaf Tuan, dia adalah pegawai baru kami. Jadi kami tidak bisa memberikan informasi tentang rekan kerja kami. Ucap resepsionis ramah. Dia baru saja masuk bersama seorang laki-laki. Apakah saya bisa menyewanya? Ucap Kuni. Mendengar perkataan Kuni,
Wanita resepsionis itu sedikit terkejut. Bukankah wanita yang baru masuk bersama seorang laki-laki adalah wanita yang jelek dengan memar di seluruh wajahnya? Bahkan dirinya lebih cantik dari wanita barusan yang masuk. Batin resepsionis tersebut. Maaf tuan, wanita tersebut baru saja tiba dan untuk beberapa hari tidak bisa melayani tamu. Silahkan Anda pilih wanita yang lainnya. Daftarnya ada di sini tuan. Ucap resepsionis tetap sopan. Aku mau wanita yang barusan. Berapapun akan aku bayar. Ucap Kuni. Bab 222. Kinanku masih hidup. Aku mau wanita yang barusan. Berapapun akan aku bayar. Ucap Kuni yang lagi-lagi membuat petugas resepsionis sedikit bingung. Maaf tuan, wanita tadi belum ada di daftar dan belum mendaftarkan dirinya. Jadi Anda tidak bisa menyewanya untuk saat ini. Ucap petugas resepsionis itu tetap ramah sekali. Selama petugas resepsionis tidak mendapat perlakuan kasar seperti dipukul dan sebagainya, dia akan tetap sopan pada pelanggannya. Berbeda jika dia ditampar atau didorong, maka dia akan berteriak dan membuat satpam yang ada di dekatnya langsung bertindak. Ini adalah jaminan dia kerja di sini, yaitu rasa aman dan nyaman meskipun pekerjaannya dipandang hina oleh kalangan orang-orang munafik yang mengaku suci. Aku tetap ingin dia. Katakan berapa uang yang dibutuhkan. Aku akan membayarnya secara tunai. Ucap Kuni masih bersikukuh. Sebentar tuan. Saya akan menghubungi manajer dulu. Ucap resepsionis lalu menelpon seseorang. Sementara wanita dan laki-laki yang baru masuk itu sudah menandatangani sebuah perjanjian kerja di mana wanita tersebut harus melayani 1000 pria hidung belang untuk bisa keluar dari rumah bordil ini. Jika dia ingin keluar dari rumah bordil ini sebelum mencapai 1000 pria, maka dia wajib membayar upeti karena melanggar kontrak sebesar 50 miliar. Setelah menandatangani kontrak, wanita tersebut akan mendapatkan uang sebesar 100 juta dan laki-laki yang membawanya akan mendapat 50 juta. Bagus-bagus. Terima kasih Tuan Roy. Tapi aku sedikit kecewa karena dia tidak akan menghasilkan uang dalam waktu dekat ini. Ucap sang manajer. Anda jangan khawatir Tuan, setelah dia sembuh, saya jamin dia akan menjadi maskot di rumah bordil ini. Karena kecantikannya sangat memukau Tuan. Tinggal Anda poles sedikit maka dia akan menjadi ratu kurang dari sebulan. Ucap Roy yang membuat mata sang manajer berbinar. Ah, kamu benar Tuan Roy Sayami. Ucapan sang manajer terhenti karena mendapat telepon dari resepsionis. Sebentar Tuan Roy. Kemudian dia mengangkat telepon dan beberapa saat kemudian manajer terkejut saat ada orang yang ingin menyewa wanita yang baru saja masuk bersama laki-laki yang dia bisa tebak jika laki-laki itu adalah Roy dan wanita itu adalah wanita yang ada di depannya. Tunggu sebentar, aku akan ke sana. Ucap manajer yang meninggalkan Roy dan wanita tersebut sendirian di ruangan sang manajer. Roy akhirnya berpamitan pada wanita tersebut lewat pintu belakang. Setelah Roy menerima upahnya, dia langsung pergi karena ingin segera mabuk-mabukan. Sebetulnya Roy sering sekali memakai wanita yang dibawanya sebelum diajak kemari. Tapi berbeda dengan wanita tersebut. Karena saat melihat wajahnya yang penuh memar membuat Roy tak bernafsu sekaligus merasa kasihan. Jadi khusus untuk wanita itu, Roy melepaskannya. Sementara sang manajer langsung menuju labi dan menemui Kuni secara langsung. Dia ingin membujuk Kuni agar memilih wanita lain saja malam ini. Sesampainya di labi, "Selamat malam Tuan, saya manajer di sini. Saya dengar jika Anda menginginkan wanita yang baru saja masuk." Ucap manajer yang mendapat anggukan dari Kuni. "Mohon maaf Tuan. Wanita tersebut untuk beberapa hari ini tidak bisa melayani tamu. Dia sedang halangan Tuan." Ucap manajer berbohong. Bagaimana bisa manajer menyuruh wanita yang memar itu melayani tamu? Itu akan menghancurkan citra rumah bordilnya. Apalagi selama ini, rumah bordil ini terkesan sangat baik karena mampu menghadirkan wanita-wanita cantik yang bisa memuaskan pelanggannya. Itulah alasan sebenarnya sang manajer berbohong. Demi menjaga citra rumah bordilnya. Dengar, berapapun akan aku bayar asal aku bisa bertemu dengannya. Aku tak peduli harganya asal aku bisa bertemu dengannya. Ucap Kuni masih bersikukuh. Tuan, tolonglah jangan membuat keributan di sini. Kami benar-benar tidak bisa memberikan wanita tersebut pada Anda. Karena dia baru saja datang dan kami belum melakukan check-up kebersihan untuknya sehingga akan sangat riskan jika kami mempekerjakannya tanpa melalui cek kesehatan dulu. Terang manajer yang sedikit masuk akal. Baiklah, aku hanya akan melihatnya dan sebutkan harganya. Catat ucapanku. Aku hanya akan melihatnya. Ucap Kuni yang kali ini membuat manajer dan resepsionis tambah bingung. Tuan, Anda, 100 juta hanya untuk melihatnya. Ucap Kuni memotong ucapan sang manajer. Tapi Tuan, 500 juta teriak Kuni lagi. Padahal tadi, manajer ingin berkata jika 100 juta hanya untuk melihat seorang wanita itu terlalu berlebihan. Tapi sekarang, Kuni malah berteriak 500 juta yang membuat sang manajer garuk-garuk kepala. Antara percaya atau tidak, yang jelas dia sedang berada di situasi yang sangat mencekam. Berapa nomor rekeningnya? Tanya Kuni pada resepsionis. Tapi Tuan itu, 1 miliar hanya untuk melihatnya. Jika kamu masih tak mempertemukan aku dengannya sekarang, maka aku pastikan akan menghancurkan tempat ini sekarang juga. Ancam Kuni yang membuat sang manajer takut. Bagaimana dia tidak ketakutan? Kuni dengan mudahnya mengucap 1 miliar yang membuat bulu kuduk sang manajer berdiri.
Di kota Sun ini, hanya keluarga Jayandaru yang bisa mengucapkan nominal uang dengan mudah. Tapi sekarang di hadapannya berdiri seorang pemuda yang kekar dan sangat mengintimidasi. Dengan perasaan takutnya dia lalu mengangguk pada resepsionis dan memberikan nomor perusahaannya. Sedetik kemudian Kuni mentransfer uang sebesar 1 miliar yang membuat sang manajer dan petugas resepsionis sangat terkejut. Kenapa bengong? Cepat antar aku ke sana. Ucap Kuni yang menyadarkan manajer. Maaf tuan. Baik-baik silahkan ikut aku. Ucap sang manajer. Kuni lalu mengikuti sang manajer di lantai paling atas. Setelah sampai di depan ruangan sang manajer. Silahkan masuk tuan. Ucap sang manajer penuh hormat. Kuni lalu membuka pintu itu perlahan sambil memantapkan hatinya. Setelah terbuka, lalu muncullah wanita yang tadi terdengar suaranya oleh Kuni. Wanita yang menutupi wajahnya dengan kain, hanya terlihat matanya saja yang membuat Kuni berlinang air mata. Mata itu adalah milik Kinan. Batin Kuni. Kuni berjalan perlahan sambil menangis yang membuat wanita tersebut terkejut. Bahkan aku tak mengenal laki-laki itu, tapi kenapa dia bisa menangis saat melihat mataku saja, batin wanita tersebut. Kinan, kamu adalah Kinanku. Kinanku masih hidup. Mata itu adalah milik Kinan. Ucap Kuni yang membuat wanita tersebut tentu terkejut. Bab 223. Mengajak Puspita pulang ke kota Malang. Kinan, kamu adalah Kinanku. Kinanku masih hidup. Mata itu adalah milik Kinan. Ucap Kuni yang membuat wanita tersebut tentu terkejut. Maaf tuan, namaku bukan Kinan. Mungkin Anda salah orang. Ucap wanita tersebut yang membuat Kuni semakin senang. Suara dan matanya benar-benar mirip Kinan. Kuni lalu mendekat dan mencoba membuka kain yang menutupi wajah wanita tersebut. Tuan jangan, aku bukan Kinan tuan. Namaku Puspita. Dan aku bukan Kinan. Anda salah orang tuan. Ucap Puspita yang sedikit menyadarkan Kuni. Meskipun Kuni mendengar namanya Puspita, tapi dia masih bersikukuh jika wanita ini adalah Kinan. Lalu dia membuka paksa kain yang menutupi wajah wanita tersebut dan membeku saat melihat wajah yang penuh memar itu. Meskipun kulitnya sedikit kecoklatan, tapi Kuni bisa melihat dengan jelas jika wajah ini 100% mirip dengan Kinan. Siapa? Siapa yang berani memukul Kinanku? Siapa? Teriak Kuni yang membuat Puspita serta manajer ketakutan. Puspita yang ketakutan lalu mundur yang membuat Kuni terkejut. Tak berapa lama Kuni tersadar dan menghela nafas dalam-dalam untuk menstabilkan emosinya. Setelah semua pikiran dan hatinya tenang, dia kemudian mendekat dan mengelus-elus pipi Puspita yang membuat Puspita sedikit risih. Puspita ingin menghindar tapi dihentikan oleh sang manajer. Tak berselang lama, seluruh tubuh Puspita sembuh. Bahkan memar di wajahnya hilang. Luka di punggungnya juga sembuh. Bahkan sekarang tubuhnya lebih hangat dan sehat. Rasa sakit dan perih yang dirasakannya selama ini hilang tak bersisa yang membuat dirinya dan sang manajer semakin ketakutan. Kamu jangan khawatir, mulai sekarang tak akan ada yang berani memukulmu. Selama ada aku menjanjikan kebahagiaan untukmu. Ucap Kuni sambil memeluk Puspita. Puspita yang ingin mendorong Kuni pun tak kuat karena pelukan erat Kuni. Selain itu dia mendapat isyarat dari sang manajer untuk mengikuti keinginan Kuni. Ayo, ikut aku pulang. Ucap Kuni yang lagi-lagi membuat Puspita dan sang manajer terkejut. Tuan dia. Ucap sang manajer tak berani melanjutkan perkataannya. Berapa yang kamu mau untuk melepaskannya? Tanya Kuni datar sambil terus menatap Puspita. Dia sudah menandatangani kontrak dengan. Berapa biayanya? Ucap Kuni lagi memotong pembicaraan sang manajer. 50 mil. 50 miliar. 50 miliar tuan. Ucap sang manajer sedikit gugup. Kuni lalu meraih handphonenya dan mentransfer 200 miliar ke akun perusahaan rumah bordil tersebut lalu membawa Puspita pergi meninggalkan rumah bordil tersebut. Sementara sang manajer yang mendapat telepon dari resepsionis jika akun perusahaannya mendapat kiriman uang sebesar 200 miliar hanya bisa melongo. 10 menit yang lalu dia mengeluh karena Puspita tak akan menghasilkan uang dalam dekat ini. Tapi ternyata, semua pikirannya salah karena Puspita bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah kurang dari 2 menit saja. Tuan, tolong lepas tuan. Sakit tuan. Keluh Puspita yang membuat Kuni langsung melepas tangannya. Aku minta maaf. Mana yang sakit? Biar aku obati. Ucap Kuni. Sekarang sudah tak apa-apa tuan. Ucap Puspita sambil memegangi pergelangan tangannya. Dengar, mulai sekarang. Panggil aku Kuni. Karena kamu akan menjadi istriku. Ucap Kuni yang membuat Puspita terkejut. Maaf tuan. Apa aku tidak salah dengar? Ucap Puspita sedikit heran. Tidak. Secepatnya kita akan menikah. Tapi sebelum itu kita akan kembali ke kota Malang. Ucap Kuni lalu memeluk Puspita. Puspita yang mendengar betapa perhatiannya Kuni langsung meneteskan air mata. Bagi dirinya sudah lama sejak terakhir kali ada yang memperhatikannya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia selalu mendapat hinaan serta makian. Tak jarang dia juga sering sekali dipukul sebagai pelampiasan. Tapi malam ini, saat dia sudah bertekad untuk mengabdikan hidupnya di rumah bordil, dia malah bertemu pria yang sangat istimewa. Selain bisa menyembuhkan lukanya, pria tersebut malah menebusnya saat dirinya belum memulai karir di dunia gelapnya. Kenapa kamu menangis? Tanya Kuni. Tidak tuan.
Aku sangat bahagia karena ada pria seperti Anda yang rela menyelamatkanku. Ucap Puspita. Dengar, mulai sekarang. Aku hanya ingin mendengar tawamu saja. Aku tak ingin melihat kesedihanmu karena sekarang ada aku. Siapapun yang membuat kamu sedih, maka aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Ucap Kuni. Kemudian Kuni mencium Puspita dengan lembutnya sehingga perasaan Kuni menyentuh hati Puspita dan membuat Puspita sedikit terkejut karena baru kali ini dia berciuman dengan seorang laki-laki. Perasaan berkecamuk di hati Puspita tak kala dia mengingat jika dirinya sudah punya suami dan anak. Meskipun dia tak dianggap sebagai seorang istri, tapi jika menyangkut anaknya, dia tak tega jika harus meninggalkan anaknya. Apalagi anaknya selalu mensupport dan menyemangatinya untuk tetap menjalani hidup. Bahkan sang anak pula yang selalu mendoakannya agar mendapat kehidupan yang layak suatu hari nanti. Ini yang membuat Puspita tersadar lalu menjauh dari Kuni. Maaf Tuan. Aku tidak bisa membalas perasaan Anda. Ucap Puspita sambil mengelap air matanya. Kenapa tidak bisa? Tanya Kuni sedikit heran. Aku sudah bersuami dan memiliki anak Tuan. Ucap Puspita. Apa kamu masih ingin tinggal dengan suami yang bahkan tega menyiksamu? Ucap Kuni. Tidak Tuan. Tapi tetap saja aku tidak bisa karena anakku. Ucap Puspita sambil menangis. Dengar, untuk urusan anakmu. Kamu bisa mengajaknya untuk tinggal dengan kita. Dan untuk suamimu, aku harus memberinya pelajaran. Ucap Kuni dengan aura membunuhnya. Jangan Tuan, aku tidak ingin Anda berurusan dengan suami saya. Saya akan pulang sekarang dan membawa anakku pergi. Sejujurnya saya masih punya hutang dan akan lunas jika saya menyerahkan uang yang ada di dalam tas saya. Ucap Puspita. Baiklah, aku akan mengantarmu. Ucap Kuni. Tapi Tuan, ucap Puspita lagi. Panggil aku Kuni. Sayang. Ucap Kuni yang kali ini mendapat pelukan dari Puspita. Entah sejak kapan terakhir kali Puspita mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan Sayan. Jika diingat-ingat, mungkin saat ibunya masih ada. NB. Perihal malam pertama Puspita dengan suaminya Damar. Saat itu Damar dalam kondisi mabuk dan langsung menghajar Puspita tanpa melakukan hal lainnya. Sehingga dari pertama kali menikah sampai sekarang, Puspita hanya melakukan aktivitas bercinta satu kali saja dan itu di malam pertamanya saja. Bab 224. Penderitaan Puspita berakhir. Panggil aku Kuni. Sayan. Ucap Kuni yang kali ini mendapat pelukan dari Puspita. Lama sekali mereka berpelukan dengan air mata Puspita yang membasahi bahu Kuni yang membuat Kuni tak tega mendengarnya. Kuni sadar jika wanita di depannya bukanlah Kinan. Hanya wajahnya dan bentuk tubuhnya serta suaranya yang menyerupai Kinan. Yang lebih mengejutkan Kuni adalah nama belakang Puspita yang sama dengan Kinan. Yaitu Puspita Setiawan. Jika bukan karena mata dewanya, Kuni akan menganggapnya sebagai Kinan. Tapi meskipun dia bukan Kinan, Kuni tak peduli. Karena di dalam dirinya hampir 100% mirip Kinan. Yang membedakan di antara keduanya adalah tubuhnya yang sedikit kurus dan kulitnya yang kecoklatan. Selebihnya dia benar-benar mirip Kinan. Setelah lama berpelukan, Puspita akhirnya pergi untuk pulang ke rumah Damar mengambil anaknya. Dia tak ingin Kuni terlibat dengan urusan keluarganya. Tapi yang tidak diketahui Puspita adalah Kuni seorang yang keras kepala dan juga tak takut pada siapapun. Sehingga meskipun Kuni dilarang ikut, dia akan tetap ikut. Kuni dan Puspita pergi ke rumahnya dengan menaiki taksi. Tak berselang lama mereka sudah sampai di depan rumah Damar saat waktu hampir tengah malam. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara teriakan laki-laki dari dalam. Dasar jalang, kemana saja kamu? Cepat buatkan aku makanan. Teriak Damar. Silahkan buat sendiri. Karena mulai sekarang aku bukan lagi istrimu. Teriak Puspita yang membuat Kuni senang saat mendengarnya. Sementara ibunya yang berada di ruang keluarga melihat TV merasa terkejut saat mendengar teriakan Puspita yang mengatakan jika dirinya bukanlah istri Damar lagi. Lalu dia berdiri dan mendekati Puspita dan anaknya di ruang tamu. Puspita apa Max? Ucapan ibu Damar terhenti saat melihat wajah Puspita yang kembali normal dan tanpa memar itu. Bahkan Damar dari tadi juga bingung saat melihat wajah Puspita, sehingga saat Puspita membantah tak digubris oleh Damar. Wajahmu sudah tak memar lagi. Ucap Damar sedikit bingung. Ini uang sisa hutangku. Mulai sekarang jangan ganggu kami lagi. Ucap Puspita yang melempar tas di meja dan pergi ke kamarnya untuk mengambil anaknya. Sedetik kemudian, ibu Damar yang penasaran langsung membuka tasnya dan melihat uang sekitar 100 jutaan merasa tak percaya. Dari mana wanita jalang ini memiliki uang sebanyak ini? Damar, ini uang asli. Ucap ibunya yang kembali mengejutkan Damar. Puspita yang keluar sambil membawa anaknya sudah tak menghiraukan Damar dan ibunya. Dia lalu berjalan melewati mereka dan saat di depan pintu, tunggu, terdengar suara Damar sedikit pelan. Apa aku mengizinkanmu pergi dari rumah ini? Ucap Damar sambil berjalan mendekati Puspita. Tak lupa Damar juga melepas gespernya. Aku tak butuh izinmu. Yang jelas keluargaku sudah tak punya hutang lagi pada keluargamu. Ucap Puspita lalu keluar rumah. Sedangkan Damar yang marah lalu melayangkan gespernya ke arah Puspita dan sedetik kemudian gesper itu terhenti di udara. Ya, Kuni yang selama ini berada di balik pintu langsung menangkap gesper milik Damar dan langsung menariknya.
Kemudian dia berdiri di depan pintu dengan tatapan ingin membunuhnya. Jadi ini yang bisa kamu lakukan? Memukul seorang wanita. Ucap Kuni yang membuat Damar sedikit ketakutan saat mengetahui bentuk badan Kuni yang kekar. Siapa kamu? Ucap Damar terbata-bata. Aku adalah malaikat pencabut nyawamu. Ucap Kuni lalu memukul Damar dengan gesper bertubi-tubi. Ceplas suara gesper yang dipukulkan ke arah Damar bertubi-tubi. Ampuni aku, tolong ampun. Teriak Damar memelas. Tolong hentikan, anakku kesakitan. Tolong hentikan. Ucap ibu Damar. Oh, dia kesakitan. Lalu kenapa dia menyiksa wanita yang aku sayangi? Hukuman ini tidak cukup untuk kalian. Ucap Kuni lalu berjalan ke arah Damar dan menginjak kaki kanan serta tangan kiri Damar sampai patah. Setelah itu dia bergegas pergi ke ibu Damar dan menamparnya berkali-kali sampai giginya copot dan mulutnya perot seperti orang kena stroke. Tak lupa dia juga menginjak kaki ibu Damar yang membuat teriakan-teriakan kesakitan terdengar ke telinga Puspita dan sopir taksi yang ada di luar rumah. Setelah selesai memberi pelajaran pada keluarga Damar, Kuni yang sudah mengubah moodnya keluar dengan wajah tersenyumnya. Hal ini membuat Puspita sedikit ketakutan saat mengetahui Kuni pandai berakting. Kenapa dengan wajahmu? Tanya Kuni pada Puspita. Puspita hanya menggeleng dan tak berbicara. Selain takut, dia masih memikirkan keputusannya untuk ikut dengan Kuni. Apakah keputusannya itu benar atau dia akan mengalami penderitaan yang lebih lagi ketika tahu Kuni berakting dengan sangat baik. Akhirnya mereka pergi ke hotel tempat Kuni menginap. Dan Kuni membuka kamar double bed untuk Puspita dan anaknya. Di samping itu, Kuni juga tidur dengan Puspita yang membuat Puspita sedikit takut dan risih. Dengar, mulai sekarang kamu hanya akan mendapatkan kebahagiaan saja. Ucap Kuni lalu mengecup dahi Puspita. Tuan, apakah aku boleh tahu alasan Anda melakukan semua ini? Tanya Puspita sedikit heran. Panggil aku Kuni, ucap Kuni. Tapi, Puspita ingin berbicara lagi. Tapi suaranya terhenti saat Kuni mengecup bibirnya. Yang membuat dirinya juga terkejut. Aku sudah bilang. Mulai hari ini kamu akan merasakan kebahagiaan saja. Kamu jangan takut. Selama di sisiku, tak ada seorang pun yang berani mengganggumu. Ucap Kuni lalu mendekap Puspita dengan erat. Dia tak ingin melepaskan Puspita. Sehingga tanpa sadar, dia telah memandangi Puspita hampir 4 jam lamanya. Sementara anak Puspita, Wawa yang tidur di kasur sampingnya terkejut saat bangun dan melihat suasana kamar yang terang, rapi, bersih serta indah ini dengan dekorasi yang menurutnya seperti kamar putri salju. Dia terpesona akan keindahan di depan matanya yang membuatnya berpikir, apa aku bermimpi indah kali ini, ucapnya lirih yang tak sengaja didengar oleh Kuni. Kamu tidak bermimpi, kamar ini memang indah. Ucap Kuni yang mengejutkan Wawa. Kemudian Wawa menoleh pada Kuni dan melihat ibunya dan Kuni sedang tidur bersama. Meskipun Wawa tak melihat wajah ibunya, tapi Wawa yakin jika wanita yang sedang membelakanginya adalah ibunya, Puspita. Bab 225, Panggilan Ayah Pertana dari WA. Meskipun Wawa tak melihat wajah ibunya, tapi Wawa yakin jika wanita yang sedang membelakanginya adalah ibunya, Puspita. Ibu, ucap Wawa memanggil Puspita. Shit, biarkan ibumu tidur. Dia kelelahan semalam. Ucap Kuni dengan senyum ramahnya. Om siapa? Kenapa Om bisa tidur dengan ibuku? Tanya Wawa dengan polosnya. Kuni lalu berdiri dan menuju Wawa yang membuat Wawa sedikit takut lalu mundur menjauh dari Kuni. Dengar, mulai sekarang, kamu bisa panggil aku ayah. Karena Om dan ibu kamu akan segera menikah. Ucap Kuni lagi-lagi dengan senyum indahnya. Om bohong. Ibuku gak mungkin menikah sama Om. Ibuku. Ucapan Wawa terhenti. Dia ingin mengatakan jika ibunya telah memiliki suami. Tapi saat dia mengingat jika ibunya sering dipukul dan dianiaya membuatnya berhenti dan tak melanjutkan ucapannya lagi. Dengar, mulai sekarang kamu dan ibumu akan ikut Om. Kita akan hidup bahagia di mana kamu dan ibumu bisa hidup senang dan bahagia. Kita bisa makan enak dan pergi berlibur kemanapun yang kalian suka. Ucap Kuni yang membuat Wawa sedikit penasaran. Om gak bohong kan? Tanya Wawa. Lihatlah wajah Om. Apa Om seperti pembohong? Ucap Kuni lagi mencoba meyakinkan Wawa. Tapi Wawa gak percaya. Karena Wawa baru ketemu Om sekali ini. Ucap Wawa yang membuat Kuni mengerti dari ucapannya jika nama anak Puspita adalah Wawa. Baiklah, Om akan buktikan. Hal pertama yang akan Om buktikan adalah makan makanan yang enak. Ucap Kuni lalu bergegas menuju telepon hotel dan memesan makanan mewah. 5 menit kemudian, pintunya diketuk oleh pegawai hotel dan dibuka oleh Kuni. Layanan hotel Tuan, silahkan menikmati hidangan Anda Tuan. Ucap pegawai hotel ramah. Lalu masuklah 5 troli makanan dan ditinggal semua. Kemudian Kuni berkata pada mereka jika sudah selesai akan memanggil lagi. Melihat 5 troli, Wawa sedikit terkejut. Hanya saja dia tak tahu isinya apa karena ditutupi kain putih, sehingga dia masih penasaran apakah itu makanan. Dari baunya enak sekali, batin Wawa. Loh kenapa bengong? Ayo dibuka sendiri. Kamu bebas memilih mau makan yang mana. Ucap Kuni yang masih tak mendapat respon dari Wawa. Baiklah Om buka ya, Ibu Kuni lalu membuka satu persatu kain yang menutupi hidangan tersebut. Saat Kuni membuka troli pertama,
Mata Wawa berbinar saat melihat kue-kue cantik dan elegan yang terpampang di depannya. Rupanya di troli pertama atau bisa dikatakan troli terakhir yang masuk adalah hidangan penutupnya. Lalu troli kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibuka membuat Wawa langsung maju mendekati troli tersebut. Ini indah sekali, Om. Sanjung Wawa. Kenapa cuma dilihat? Ayo dimakan. Pasti rasanya enak. Ucap Kuni. Wawa sudah mengangkat tangannya dan ingin mengambil satu. Tapi tangannya terhenti dan takut. Dia takut setelah makan disuruh membayar. Karena dia sadar jika ibunya tak akan mampu membayar makanan yang mewah ini. Loh, kok berhenti? Sini Om suapin. Ucap Kuni lalu mengambil potongan kue yang kecil dan mulai menyuapi Wawa. Aku tidak mau, Om. Ucap Wawa sedikit sedih. Loh, kenapa tidak mau? Tanya Kuni keheranan. Ibu Wawa gak bakal mampu membayar semua ini, ucap Wawa dengan polosnya. Mendengar ucapan Wawa, Kuni akhirnya tahu seberapa tragisnya kehidupan yang dijalani oleh Puspita. Bahkan anaknya yang kecil ini paham betapa beratnya tanggung jawab hidup ibunya. Dengar Wawa. Mulai sekarang, semua yang akan Wawa dan ibu Wawa makan sudah Om tanggung. Sekarang makanan di depan Wawa ini gratis. Jadi Wawa tak perlu lagi memikirkan biayanya. Ayo Om suapi sekarang. Ucap Kuni lalu menyuapi Wawa. Wawa yang awalnya tak ingin membuka mulutnya, tiba-tiba langsung melahapnya saat mengetahui perutnya berbunyi dan itu didengar oleh Kuni. Belum lagi aroma makanan yang lezat yang mampu menggugah selera makan siapapun yang sedang kelaparan. Sehingga tanpa sadar, Wawa langsung mengambil kue tanpa henti dan itu membuat Kuni senang. Setelah itu, Wawa mencicipi semua hidangan yang disajikan. Meskipun hanya sesuap. Tapi lebih dari 30 menu hidangan yang disajikan telah dicicipi oleh Wawa. Ada lobster, udang, beefsteak, ayam goreng, rendang, sop, bakar-bakaran dan masih banyak lagi. Termasuk 10 jus dan 15 macam kue telah Wawa cicipi. Bahkan perutnya buncit setelah mencicipi semua makanan itu yang tanpa sadar karena berisik, membangunkan Puspita yang sedang tertidur. Wawa, ucap Puspita saat pertama kali membuka matanya. Ibu, teriak Wawa lalu berlari menuju Puspita. Ibu, Om itu baik sekali. Lihatlah Wawa diberikan kue dan makanan enak. Ayo ibu ikut makan juga. Ajak Wawa pada Puspita. Saat Puspita melihat makanan yang berantakan, dia sedikit marah. Sehingga tanpa sadar dia memarahi Wawa. Wawa, sudah berapa kali ibu bilang? Kalau makan itu yang sopan. Gak diacak-acak seperti itu. Ucap Puspita. Wawa yang mengerti sedang dimarahi hanya bisa menunduk. Dia tak berani membantah karena dia sadar jika apa yang dikatakan ibunya adalah benar. Biarlah Nan. Puspita. Namanya juga anak kecil. Biarkan Wawa menikmati hidangan dengan caranya sendiri. Ucap Kuni yang membuat Wawa sedikit senang. Tapi Tuan. Ucap Puspita. Panggil aku Kuni. Ucap Kuni. Tapi. Ucap Puspita ingin menjelaskan sesuatu pada Kuni. Tidak ada tapi-tapian. Jika kamu tidak memanggil aku Kuni, dan Wawa tidak memanggil aku ayah, maka kalian berdua harus membayar semua tagihan kamar ini. Kamar ini saja semalam 100 juta. Dan makanan yang dihidangkan ini lebih dari 50 juta. Ucap Kuni yang sangat mengejutkan Puspita dan Wawa. Kali ini kekhawatiran Wawa terbukti di mana dia dan ibunya harus membayar seluruh tagihannya. Om, bukannya Om tadi bilang. Kamu panggil aku apa? Ucapan Wawa terhenti saat dipotong oleh Kuni. Ya. Ucap Wawa sedikit maksa. Kamu pintar sekali, Wah. Memangnya Wawa sudah sekolah? Tanya Kuni. Wawa hanya menggeleng dan menunduk yang membuat Kuni merasa sedih saat melihatnya. Wawa jangan khawatir. Setelah kita sampai di rumah ayah, Wawa akan bersekolah bareng anak ayah. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Puspita. Bab 226, Sisal terkejut melihat Kinan lagi. Wawa jangan khawatir. Setelah kita sampai di rumah ayah, Wawa akan bersekolah bareng anak ayah. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Puspita. Anak, ucap Puspita. Iya anakku, ucap Kuni. Apakah itu anak wanita yang Anda sebut Kinan? Tanya Puspita penasaran. Bukan, itu dari istriku yang lain. Ucap Kuni santai. Istri, tanya Puspita lagi semakin penasaran. Iya, dia anakku bersama Mona dan mungkin seumuran dengan Wawa. Ucap Kuni. Puspita tak bertanya lagi karena dia masih bingung dengan semua ini. Apalagi Kuni tidak berinisiatif untuk menceritakan semuanya sehingga yang bisa dilakukan Puspita hanya menunggu sambil mengikuti alurnya saja. Ayo kamu ikutlah makan dengan Wawa. Apa perlu aku pesankan yang baru? Ucap Kuni. Tidak usah Tuan Ekoun. Ucap Puspita sedikit malu. Jangan khawatir, lama-lama juga terbiasa. Ucap Kuni. Saat sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh nada dering telepon Kuni yang berdering. Saat melihatnya, Kuni baru sadar jika masih ada Sisal di sini. Sehingga dia keluar untuk mengangkat teleponnya. Kalian tunggu sebentar ya, aku akan segera kembali. Kalian jangan khawatir karena semua tagihannya sudah lunas. Ucap Kuni lalu pergi ke arah kamar Sisal sambil mengangkat teleponnya. Halo Kun, kamu di mana? Tanya Sisal. Aku punya kejutan untukmu, ucap Kuni lalu mematikan teleponnya. Sesampainya di kamar,
Kuni langsung bergegas menuju Sisal dan memeluknya. Yang membuat Sisal sedikit kebingungan. Kamu aneh, Kun. Saat aku bangun tidak ada kamu. Tapi kenapa sikapmu seperti ini sekarang? Tanya Kuni. Baiklah, baiklah. Aku akan mengatakannya. Tapi sebelum itu kita harus mandi dulu. Ucap Kuni lalu menggendong Sisal untuk mandi. Setelah selesai mandi, Sisal semakin penasaran. Biasanya saat mandi, Kuni akan meminta jatah. Tapi sekarang, Kuni bahkan tak menyentuhnya. Kesannya Kuni terburu-buru agar cepat selesai. Kenapa bengong Sayan? Ucap Kuni sambil memeluk Sisal yang telanjang bulat dari belakang. Kun, apakah aku tidak menarik lagi buatmu? Ucap Sisal. Kuni lalu membalik Sisal sehingga berhadapan dengannya. Kemudian Kuni melihat Sisal dari bawah ke atas dan terakhir jatuh di kening Sisal yang dicium oleh Kuni. Kamu sangat-sangat menarik, Cil. Sejujurnya aku tak tahan saat di dekatmu. Ucap Kuni. Bahkan percuma kamu bilang begitu, Kun. Kamu hanya melampiaskannya saat di pesawat dan ketika baru saja tiba di hotel. Keluh Sisal. Kan itu juga permintaanmu, Sisal? Ucap Kuni. Sisal yang menyadari perkataan Kuni lalu berbalik dan memakai bajunya. Dia ingat jika Kuni ingin meminta lebih. Tapi dirinya yang bilang sudah tak sanggup lagi. Yang lebih aneh lagi saat dia yang tak mampu melayani Kuni. Tapi dia juga yang protes. Setelah melihat Sisal berpakaian, Kuni lalu mengajak Sisal keluar kamar menuju kamar Puspita. Sesampainya di depan, Kuni langsung masuk yang membuat Sisal sedikit terkejut. Kun, kamar siapa ini? Tanya Sisal. Sudah kamu akan tahu sendiri. Ucap Kuni. Setelah masuk, baik Kuni maupun Sisal terkejut. Sisal terkejut saat piring-piring berantakan. Sementara Kuni terkejut saat ada Puspita dan Wawa di dalam kamar ini. Kuni lalu masuk perlahan dan mendengar ada suara di kamar mandi yang membuat Kuni sedikit lega. Kita tunggu di sini, Cio. Ucap Kuni sambil duduk di sofa. Sementara Sisal yang bingung hanya bisa menuruti perkataan Kuni. Tak berselang lama, Puspita dan Wawa keluar yang membuat mereka terkejut saat melihat Kuni dan seorang wanita. Sementara Sisal membeku. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kinaan, Kinaan. Ucap Sisal lalu berdiri dan memeluk Puspita yang dalam keadaan basah itu. Puspita tentu saja kaget. Apalagi dirinya lagi-lagi dipanggil dengan sebutan Kinan yang membuat dirinya penasaran dengan wanita yang bernama Kinan ini. Sisal menangis terseduh-seduh saat melihat Puspita sebagai Kinan. Sisal bahagia karena pada akhirnya dia bisa melihat Kinan lagi. Dengan wajahnya yang penuh tangis, Sisal kembali melihat wajah Puspita dan dia yakin 100% jika wanita yang ada di hadapannya adalah Kinan. Lihat, Nan, tubuhmu sudah tidak berisi lagi. Ayo kita pulang ke kota Malang. Aku akan memasak makanan yang bergizi untukmu. Ucap Sisal karena terlalu bahagianya. Sementara Puspita yang bingung hanya bisa menatap Kuni. Berharap Kuni mau menjelaskan jika dirinya adalah Puspita dan bukanlah Kinan. Nan, kenapa diam saja? Ini aku Sisal, Nan. Adikmu. Ucap Sisal yang membuat Puspita sedikit tahu jika wanita di depannya adalah adik dari wanita yang disebut Kinan. Tanpa dia sadari yang dimaksud Sisal adalah dia adik hasil dari hubungan istri-istri Kuni. Mendengar perkataan Sisal, Puspita hanya tersenyum dan tak tahu harus berkata apa. Dia tak tahu apapun tentang wanita yang bernama Sisal dan Kinan ini yang membuatnya bingung. Bingung dan bingung. Ibu kenal tante ini. Ucap Wawa yang mengejutkan Sisal. Ibu, ucap Sisal. Iya, ini ibuku. Ucap Wawa. Mendengar ucapan Wawa, Sisal lalu menatap Kuni seolah-olah dia ingin tahu apa yang terjadi. Sesuai dengan apa yang kamu dengar, Cil. Ini Wawa. Anak dari wanita yang sangat mirip sekali dengan Kinan. Dan wanita ini adalah Puspita. Terang Kuni yang membuat Sisal tak percaya. Gak mungkin, Kun. Ini Kinan? Gak mungkin orang lain. Ucap Sisal. Jika ingin tahu kebenarannya, Cil, kita harus membawanya pada Pak Budi dan Ibu Mei. Mungkin hanya mereka yang tahu. Ucap Kuni. Dengan perasaan sedikit bingungnya, Sisal lagi-lagi hanya bisa menuruti perkataan Kuni. Meskipun dia tak percaya dengan ucapan Kuni. Tapi masih dekat dengan Puspita. Bahkan Sisal menyalini Wawa dengan baju yang kemarin sehingga Sisal sangat kasihan dengan Wawa. Kemudian Sisal berinisiatif untuk membelikan Wawa dan Puspita baju. Apalagi hotel tempat mereka menginap berdampingan dengan mall terbesar dan terbaik di kota Sun sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Hanya kurang dari 1 jam mereka selesai berbelanja. Kenapa mereka bisa cepat? Karena Sisal langsung datang ke butik terkenal dan langsung membeli semua baju yang ukurannya sama dengan Puspita dan Wawa. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Misal ada baju yang kekecilan dan kebesaran maka langsung dibuang dan sejujurnya ini mode boros Sisal yang sebenarnya. Bab 227, sampai di rumah. Cerita tentang Kuni. Jika ingin tahu kebenarannya, Cil, kita harus membawanya pada Pak Budi dan Ibu Mei. Ucap Kuni. Setelah semua urusan beres, akhirnya mereka pergi ke kota Malang dengan menaiki mobil. Di mana mereka tidak bisa menaiki pesawat karena Puspita dan Wawa tak punya visa. Meskipun Kuni punya uang, tapi peraturan tetaplah peraturan. Berbeda jika dia tadi datang ke kota Sun naik pesawat pribadi, maka mereka bisa bebas membawa siapapun. Karena kejadian ini,
Kuni meminta Sisal untuk mencarikan pesawat pribadi yang mampu menampung sekitar 20 orang. Perjalanan yang biasanya hanya menyita 5 jam saja, kini harus mereka lalui lebih dari 24 jam. Di mana setiap 2 jam sekali mereka akan berhenti untuk istirahat. Terlebih untuk menyenangkan hati Wawa, Kuni dan Sisal sengaja berhenti di setiap ada wahana permainan anak. Kadang taman, kadang juga pasar mainan di mana pasti ada mainan yang bisa membuat Wawa senang. Alhasil tak butuh waktu lama, Wawa selalu memanggil Kuni dengan sebutan ayah yang membuat Puspita sedikit malu. Terlebih Sisal dan Kuni sangat memanjakan Wawa yang membuat Puspita sedikit curiga. Apakah hubungan antara Kuni dan Sisal adalah adik kakak? Saat mereka sampai di kota Red, Kuni dan Wawa pergi bermain di wahana air yang lagi-lagi membuat Wawa bahagia. Di kesempatan kali ini yang hanya tinggal berdua dengan Sisal, Puspita akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Sisal. Sisal, kamu bilang kamu adalah adik Kinan. Apakah aku boleh tahu siapa Kinan itu? Tanya Puspita. Kinan? Aku tak tahu kamu lupa ingatan atau benar-benar orang yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, Kinan adalah wanita yang sangat baik. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Di samping itu, Kinan adalah istri pertama Kuni dan aku istri keduanya. Ucap Sisal yang membuat Puspita terkejut. Istri pertama Kuni Kinan. Dan kamu istri kedua. Terus Mona istri ketiganya. Ucap Puspita sedikit heran. Kamu sudah tahu Mona? Tanya Sisal yang mendapat anggukan dari Puspita. Mona belum menjadi istri sah Kuni, tapi akan menjadi. Sedangkan istri ketiganya ada Dewi. Ucap Sisal. Hah? Masih ada lainnya selain Mona? Ucap Puspita terkejut. Hei, kenapa kamu terkejut? Masih ada 2 kakak beradik Vela dan Mela. Jadi mulai sekarang biasakanlah dirimu untuk berbaur bersama mereka. Ucap Sisal yang lagi-lagi mengejutkan Puspita. Hah? Masih ada lagi? Memangnya berapa istri yang Kuni punya? Tanya Puspita penasaran. Karena Kinan sudah meninggal, maka hanya ada aku dan Dewi. Sedangkan yang lainnya belum secara resmi menikah dengan Kuni. Terang Sisal yang membuat Puspita hampir saja pingsan. Meskipun Puspita tahu Kuni memiliki badan yang kekar serta wajah yang rupawan. Tapi dia tak menyangka jika Kuni adalah pria hidung belang lainnya. Bahkan dia sempat berpikir jika dirinya akan menjadi korban Kuni selanjutnya. Kenapa wajahmu seperti itu, Kak? Apa ada yang salah tentang Kuni? Tanya Sisal saat melihat wajah Puspita yang sedikit terkejut itu. Tidak. Tidak. Hanya saja apakah Kuni sehebat itu, sehingga kalian mau berbagi suami? Tanya Puspita sedikit penasaran. Apakah Puspita ingin mencoba melayani Kuni sendiri? Goda Sisal. Apa maksud kamu, Cil? Aku tak mengerti. Ucap Puspita yang membuat Sisal tersenyum. Reaksi barusan hampir sama dengan saat Kinan memintanya untuk melayani Kuni bersama-sama. Di mana wajah bahagia Kinan saat tahu jika Sisal mau melayani Kuni telah mengingatkan Sisal betapa bahagianya jika Kinan ada di tengah-tengah mereka. Karena waktu istirahat sudah selesai, akhirnya Kuni dan Wawa kembali ke mobil yang dibeli Kuni di kota Sun secara tunai. Mobil Bentley seri terbatas dan hanya ada 3 di dunia ini dibeli oleh Kuni seharga 250 miliar tunai yang sangat mengejutkan semua orang. Terlebih telah mengejutkan pemilik mobil yang sudah lebih dari 3 bulan lamanya mobil tersebut hanya jadi pajangan karena tidak ada yang mampu membelinya. Baiklah, kurang dari 3 jam kita akan sampai di rumah. Ucap Kuni lalu melajukan mobilnya sekencang-kencangnya yang membuat Sisal berteriak keras. Berbeda dengan Wawa yang malah tertawa terbahak-bahak. Sesampainya di rumah, Kuni terkejut saat melihat pengawalnya. Kemudian dia berteriak dan hanya menemukan Tuan Handi sedang tidur-tiduran santai yang membuat Kuni sedikit penasaran. Tuan Handi? Yang lainnya kemana? Tanya Kuni. Kemudian Tuan Handi mengarahkan kepalan tangan pada Kuni dan sedetik kemudian 2 suara benturan keras terdengar yang membuat Kuni terkejut. Kuni terkejut bukan karena serangan Tuan Handi. Tapi Kuni terkejut saat Tuan Handi menyerangnya tanpa melihat dan hanya mengarahkan kepalan tangannya saja. Yang membuktikan power serta tingkat keakuratan milik Tuan Handi sangatlah meningkat secara signifikan. Bagaimana Tuan Kun? Ucap Tuan Handi sambil tertawa sombong pada Kuni. Hebat, hebat sekali. Anda bisa menguasainya kurang dari seminggu. Aku kagum akan bakat Anda. Puji Kuni lalu mengarahkan tangannya pada Tuan Handi dengan jarak yang sama. Lalu Kuni seolah-olah mencengkeram leher Tuan Handi dan menaikkannya yang membuat Tuan Handi bergelantungan seperti monyet. Apakah Tuan Handi terkejut? Tentu saja ya. Rupanya kekuatan Kuni tak terbatas yang membuat Tuan Handi seperti semut di hadapan Kuni. Bagaimana Tuan Handi? Apakah Anda masih mampu? Ucap Kuni. Tuan Kun, Anda. Uhuk. Jurus apa itu tadi? Itu sangat dahsyat Tuan. Puji Tuan Handi pada Kuni. Secepatnya Anda bisa mempelajarinya. Tapi Anda masih butuh waktu untuk menguasainya. Masih ada tahapan-tahapan lainnya. Di mana Anda membutuhkan penguasaan kesenjangannya di level 20 dan masih ada beberapa teknik yang harus Anda kuasai. Ngomong-ngomong di mana Mohan dan yang lainnya? Tanya Kuni. Mereka ada di pantai kemarin. Karena Anda akan tiba kemarin, makanya mereka memutuskan berangkat sebelum Anda tiba. Tapi tanpa mereka duga Anda pulang telat 1 hari Tuan. Ucap Tuan Handi. Baiklah. Segera suruh pulang mereka. Aku akan melakukan pelatihan neraka mulai saat ini.
Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Tuan Handi. Setelah itu Kuni kembali ke mobil untuk menjemput Sisal dan Puspita karena sebelumnya Kuni menyuruh mereka untuk diam di dalam mobil saat tak melihat pengawalnya dimanapun. Bab 228. Wanita Misterius. Setelah itu Kuni kembali ke mobil untuk menjemput Sisal dan Puspita beserta Wawa. Saat menunggu tadi, Wawa sedikit kagum dengan rumah Kuni di mana tampilan luar rumah Kuni sudah seperti istana. Hanya saja Wawa lebih kagum dengan rumah yang dilewati tadi. Lebih besar dan lebih megah lagi. Tanpa dia ketahui jika itu sama saja dengan rumah Kuni. Setelah itu, mereka masuk dan disambut oleh Dewi yang sudah menunggu mereka. Di sini Dewi hanya memperhatikan Kuni sedangkan Puspita sangat terkejut saat melihat Dewi. Dia tak pernah melihat wanita bak bidadari secara langsung. Bahkan secara naluriah, dia sangat iri akan kecantikan Dewi. Saat Kuni melihat Dewi yang tak memperhatikan Sisal dan Puspita, Kuni lalu menunjuk pada mereka dan otomatis Dewi melihat ke arah yang ditunjuk Kuni. Kinan, ucap Dewi santai karena memang hubungan Dewi dan Kinan dulu tidak sedekat Sisal. Tak berselang lama, Vela dan Mela yang baru tiba setelah berbelanja seperti melihat hantu. Mereka tahu foto Kinan di ruang keluarga sehingga saat melihat Puspita, mereka sedikit ketakutan. Haa hantu Wu, ucap Mela yang langsung ditutup oleh Vela. Kalian jangan takut, dia adalah Puspita. Ucap Kuni. Hei Kun, kamu memang hebat sekali. Dari mana kamu bisa mencari orang yang mirip Kinan? Ucap Dewi santai. Hentikan Du, aku tak ingin berdebat denganmu. Ucap Kuni. Ayolah sayang, aku ingin tahu ceritanya. Rengek Dewi yang tetap tak mendapat respon dari Kuni. Kak Cecil. Ucap Dewi yang beralih pada Sisal. Aku sebenarnya ingin menceritakannya. Tapi kamu tadi tidak menyambutku sehingga aku tak ingin menceritakannya. Ucap Sisal. Kamu curang. Bukankah sudah beberapa hari ini Kuni selalu tidur denganmu? Lalu apakah aku gak boleh terlalu agresif ke Kuni? Ucap Dewi yang sedikit membuat Sisal merasa bersalah. Baiklah, akan aku ceritakan. Tapi nanti setelah habis mandi. Ucap Sisal lalu pergi. Kak Vel, ayo masuk. Ucap Sisal memanggil Vela. Kali ini Sisal ingin berduet dengan Vela. Sejak tahu jika Vela sudah ditiduri oleh Kuni membuat Sisal sedikit penasaran. Apakah dirinya lebih baik atau bahkan lebih buruk dari Vela? Tapi, saat mereka akan masuk, Kuni malah keluar setelah ganti baju. Kuni ingin membawa Puspita menemui Pak Budi dan Mei. Dia ingin mengetahui yang sebenarnya. Jika dugaannya benar, Puspita adalah saudara kembar Kinan. Karena selain fisiknya yang mirip, nama belakangnya pun juga sama dengan keluarga Pak Budi. Kun, kamu mau kemana? Tanya Sisal. Aku akan mengajak Puspita ke rumah Pak Budi. Ucap Kuni santai. Setidaknya biarkan dia istirahat dulu Kun. Layu Sisal. Dengar Cil, semakin cepat semakin baik. Lagi pula rasa penasaranku sangat tinggi sekarang. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Sisal. Sisal hanya bisa pasrah karena tak bisa merayu Kuni. Sejujurnya bagi Sisal Kuni sudah berubah sejak bertemu dengan Puspita. Orang yang mirip sekali dengan Kinan. Dia merasa Kuni semakin jauh darinya. Sementara di tempat lain, seorang wanita tua yang berumur sekitar 70 tahun merasa tercengang. Selain mobil Bentley-nya yang sudah laku, dia juga terkejut saat ada seseorang yang memborong semua buku yang dilelangnya. Dia penasaran orang macam apa yang berani membeli semua bukunya. Bahkan menurutnya, hanya suaminya yang bisa membaca buku tersebut. Sehingga setelah suaminya meninggal, tidak ada lagi yang mampu membacanya. Dengan kata lain buku itu adalah sampah bagi orang awam seperti mereka. Ceritakan ciri-ciri orang itu. Dan juga apakah kamu sudah menyelidiki tentang dia? Ucap wanita tua itu. Sesuai permintaan Anda Nyonya, saya sudah mendapat informasi tentang pemuda itu. Ucap pengawalnya. Seorang pemuda? Tanya wanita tua itu sedikit terkejut. Benar Nyonya, dia baru berusia 24 tahun dan akan genap 25 tahun seminggu lagi. Ucap pengawal itu sambil menyerahkan berkas identitas Kuni. Baik Kuni Mirza, nama ini sepertinya tidak asing. Di mana aku pernah mendengarnya? Gumam wanita tua tersebut. Dia berasal dari keluarga Mirza yang misterius Nyonya. Bahkan ada kabar, jika ada yang berani menyinggungnya, maka dia akan melenyapkan keluarga tersebut. Terang pengawal setianya. Mirza. Kurasa bukan itu yang aku maksud. Tapi aku pernah mendengar dari suamiku nama keluarga ini. Terang wanita tua tersebut yang membuat pengawalnya sedikit bingung mau menanggapinya. Siapkan pesawat, aku akan ke sana menemuinya langsung. Ucap wanita tua tersebut. Sesuai keinginan Anda Nyonya. Ucap pengawal tersebut lalu pergi meninggalkan wanita tua itu sendirian. Kembali ke Kuni. Kuni yang sudah sampai di rumah Pak Budi sedikit gugup. Apalagi jika kecurigaannya benar. Dia mungkin akan memiliki Kinan untuk yang kedua kalinya. Sengaja Kuni ke rumah Pak Budi hanya berdua saja. Sedangkan Wawa yang sudah akrab dengan Sisal lalu diajak main oleh Sisal. Sesampainya di depan gerbang, Kuni yang mengendarai Bentley-nya seperti tidak dihiraukan oleh Pak Budi. Apalagi Pak Budi baru pertama kali melihat mobil itu sehingga dia mengira jika mungkin mobil itu salah alamat saja. Tanpa dia duga jika Kuni memanggilnya dari jendela yang terbuka yang membuat Pak Budi langsung berlari membuka gerbang.
Aduh Nakun, mobil baru lagi. Ayah kira itu orang salah alamat makanya saya diam saja tadi. Ucap Pak Budi. Tidak apa-apa ayah. Aku kesini ingin menunjukkan sesuatu pada ayah. Ucap Kuni. Setelah itu Kuni memarkirkan mobilnya dan keluar dari pintu sopir menuju pintu penumpang. Kemudian dia membuka pintunya dan muncullah Puspita secara perlahan yang sedikit mengejutkan Pak Budi. Kinaan, teriak Pak Budi berlari ke arah Puspita dan memeluknya yang membuat Mei dan Emma terkejut. Mereka berpikir jika Pak Budi sedang berhalusinasi lagi sehingga mereka cepat-cepat keluar. Pak kamu kenapa Pak? Kah? Ucapan Mei terhenti saat melihat Puspita. Begitu pula Emma langsung menangis saat melihat Puspita. Mungkin karena rindunya mereka dengan Kinan, pikiran mereka sampai-sampai sedikit goyah. Bahkan Mei yang pertama geleng-geleng kepala jika itu tidak mungkin Kinan. Tidak mungkin, itu bukan Kinan. Itu pasti bukan Kinan. Ucap Mei. Sementara Emma yang tak berucap apapun langsung memeluk Puspita. Meskipun dia juga percaya jika ini bukan Kinan. Tapi setidaknya hatinya ingin memeluk Kinan. Bab 229, terungkap sudah, Puspita kembarannya Kinan. Tidak mungkin, itu bukan Kinan. Itu pasti bukan Kinan. Ucap Mei. Itu yang ingin aku ketahui Bu. Siapa dia? Apakah dia kembaran Kinan? Ucap Kuni yang langsung menyambar telinga Budi dan Mei. Kemudian Mei mendekati Puspita dan dia melihat kuping belakang Puspita dan lagi-lagi Mei terkejut. Dia ingat betul dengan tanda lahir anaknya itu. Karena setelah dia melahirkan, dan sebelum dibawa pergi oleh sahabat suaminya, dokter rumah sakit itu pernah berkata pada dirinya jika anak kembarnya memiliki perbedaan di belakang daun telinganya di mana untuk anak yang bernama Kinan bersih. Sedangkan untuk anak yang bernama Puspita ada bulat hitam di belakang daun telinganya. Kamu Puspita anakku. Ucap Mei yang membuat Kuni terkejut. Bahkan sedari awal, Kuni tak pernah menyebut nama Puspita. Tapi Mei bisa memanggilnya dengan tepat. Hanya naluri seorang ibu yang akan tahu anaknya meskipun sudah berpuluh-puluh tahun tak bersama. Tidak, ayah dan ibuku sudah meninggal. Ucap Puspita yang lagi-lagi mengejutkan Mei dan Budi. Apa? Randy dan Novita sudah meninggal? Ucap Pak Budi yang kali ini gantian Puspita yang terkejut. Dari mana Tuan tahu nama kedua orang tuaku? Tanya Puspita penasaran. Kemudian, Budi dan Mei duduk mengapit Puspita. Dengan perasaan sedikit senang bercampur haru. Mei langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di malam itu, saat kelahiran kalian. Aku tidak punya uang sepersen pun. Apalagi seminggu sebelum kalian lahir, suamiku Budi. Ayahmu mengalami kecelakaan yang menelan biaya tak sedikit. Ayahmu Budi mengalami gegar otak ringan yang harus segera dioperasi. Akhirnya uang persalinannya aku pakai untuk mengobati ayahmu. Alhasil saat aku melahirkan kalian, ayah kalian masih berbaring di rumah sakit. Sedang aku ditemani oleh orang tua angkatmu Novita dan juga Randy. Novita dan Randy sudah hampir 10 tahun menikah tapi tidak dikaruniai anak. Sedangkan aku dan ayahmu menikah sedikit telat di mana saat usia kami sudah berumur 30 tahun dan 29 tahun kami menikah. Setahun kemudian lahirlah kalian berdua secara bersamaan. Apalagi kami memiliki perjanjian secara lisan jika masalah ini tidak boleh sampai didengar oleh kalian saat besar nanti. Jadi selama aku merawat dan membesarkan Kinan, ataupun saat Randy dan Novita membesarkanmu, mereka dan aku tak sekalipun membicarakan satu sama lain. Terang Mei. Mendengar cerita Mei, Puspita ingin tak percaya. Tapi saat mendengar mereka berdua mengenal orang tuanya, membuat Puspita sedikit dilema. Aku punya bukti foto kalian saat kalian berdua ada di inkubator. Ucap Mei lalu masuk ke dalam rumah dan langsung kembali beberapa detik kemudian. Ini foto kenang-kenangan yang sengaja kami simpan. Tujuan utamanya adalah agar ayahmu mengetahui dan melihat dirimu saat pertama kali dilahirkan. Ini kamu dan ini Kinan. Lengkap dengan namanya. Novita juga punya foto seperti ini, tapi dia menggunting foto Kinan dan hanya menyisakan fotomu saja. Terang Mei sambil memperlihatkan foto Kinan yang tergunting. Puspita yang terkejut saat melihat foto tersebut langsung mengambil foto masa kecilnya yang ada di dompetnya. Lalu dia menggabungkannya dan seketika dia menangis haru. Rupanya apa yang diceritakan oleh Mei adalah kenyataannya. Ibu Bu, ucap Puspita sambil terisak tangis. Sementara Mei hanya menangis terseduh-seduh sambil memeluk Puspita, yang diikuti oleh Budi dan Emma. Lama sekali mereka bernostalgia hampir 10 menit. Kemudian Mei yang tersadar langsung menyuruh Kuni dan Puspita untuk masuk. Sedangkan Emma langsung membawa berbagai macam camilan yang disuguhkan untuk mereka. Saat masuk, Puspita sedikit terkejut karena cerita Mei yang serba kekurangan. Tiba-tiba memiliki rumah yang mewah juga. Hal itu tak lepas dari pantauan Mei sehingga dia duduk di samping Puspita sambil menjelaskan pada Puspita. Kenapa? Apa kamu heran aku memiliki rumah bagus ini? Ucap Mei yang membuat Puspita sedikit malu. Meskipun Puspita tak mengangguk, Mei tetap melanjutkan ucapannya. Semua ini dibelikan oleh Kuni. Jika bukan pemberian dia, aku dan ayahmu masih tinggal di kampung yang padat penduduk serta tinggal di rumah yang reot dan kapan saja bisa roboh. Terang Mei. Saat mendengar cerita Mei, Kuni sedikit bersimpati. Padahal dulu Mei sangat ketakutan saat melihat Kuni. Tapi sekarang, mungkin Mei melihat betapa baiknya Kuni sehingga persepsinya tentang Kuni juga ikut berubah seiring berjalannya waktu.
Ngomong-ngomong, selama ini kamu tinggal di mana, Pit? Tanya Emma. Puspita tak langsung menjawab. Dia hanya menatap Emma sebentar lalu menatap Mei. Seolah-olah dia ingin tahu siapa wanita yang ingin mengajaknya berbicara itu. Jangan takut, dia adik kandungku, bibimu. Terang Mei. Saya tinggal di kota Sunbi. Ucap Puspita. Haa, Jetina pun menemukan Puspita di sana. Ucap Budi sedikit heran. Iya ya, kebetulan saat itu saya sedang mengikuti pelelangan di sana. Dan tanpa sengaja bertemu dia. Awalnya aku juga terkejut. Tapi saat dia bersikukuh jika dirinya bukan Kinan, maka aku putuskan untuk mengajak dia ke sini. Apalagi di sana dia hidup berdua dengan anaknya, sehingga aku ajak saja dia ke sini. Terang Kuni. Jeti kamu sudah punya anak? Berarti cucuku kan? Di mana dia? Kenapa tidak diajak? Tanya Mei saking senangnya. Dia di rumah bersama Sisol. Kebetulan dia lengket sekali dengan Sisol. Ucap Kuni. Kalau begitu, nanti aku ikut ke sana ya. Aku ingin melihat cucuku. Ucap Mei. Iya tidak apa-apa Bu. Hanya saja kenapa tidak 2 hari lagi? Karena 2 hari lagi aku akan menikahi Puspita. Ucap Kuni. Reaksi Budi. Mei dan Emma serempak seolah-olah mereka tidak ikhlas jika Kuni menikahi Puspita. Ada apa dengan kalian? Apa kalian tidak merestuiku? Ucap Kuni sedikit mengernyitkan dahinya. Tidak, bukan itu. Bukankah kamu sudah punya 2? Si Sisol dan siapa itu? Dewi. Ucap Mei. Ya rencananya sih aku mau nikah dengan 4 wanita lainnya. Gak cuma dengan Puspita saja. Ucap Kuni yang lagi-lagi membuat Mei dan Emma pingsan di tempat. Sementara Puspita sangat terkejut. Mau berapa istri yang dimiliki Kuni? Hei Nakun, kamu tidak bercanda kan? Tanya Pak Budi yang sedikit penasaran. Bab 230, Malam bersama Puspita. Hei Nakun, kamu tidak bercanda kan? Tanya Pak Budi. Ya tidaklah ayah. Aku memang akan menikahi beberapa wanita. Kalau begitu, kami pulang dulu. Ucap Kuni sambil menggandeng tangan Puspita. Apa kalian tidak ingin menginap? Ucap Budi. Tidak usah ya. Besok kalau ibu mau ke rumah, maka datanglah. Rumahku selalu terbuka untuk kalian. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Budi sendiri. Sesampainya di mobil, Kuni lalu mencium Puspita yang membuat Puspita sangat terkejut. Kemudian dia tak membawa Puspita pulang, melainkan membawa Puspita ke hotel terdekat untuk menyewa kamar. Sebelumnya Kuni sudah mengirim pesan ke Sisal jika dirinya akan menginap di rumah orang tua Kinan. Tanpa Sisal ketahui jika ini adalah akal-akalan Kuni saja. Tuan ini. Ucap Puspita. Kita akan tidur di sini. Ucap Kuni lalu turun dari mobil. Tapi Tuan. Ucap Puspita. Ayo turunlah. Ucap Kuni yang tak ingin berdebat dengan Puspita. Setelah itu, mereka menyewa sebuah kamar termahal dan Kuni serta Puspita akhirnya bisa istirahat setelah menempuh perjalanan dari kota Sun ke kota Malang. Tuan, kasurnya. Ucap Puspita. Kenapa? Aku sengaja menyewa yang single bed. Sejujurnya aku sangat-sangat menginginkanmu. Ucap Kuni lalu mencium bibir Puspita. Kali ini Puspita tak bisa menolak karena dia tahu maksud Kuni menyewa kamar ini adalah untuk bercinta dengannya. Hanya saja Puspita masih bertanya-tanya. Apakah Kuni ingin bercinta dengannya karena dia rindu akan kembarannya Kinan atau karena Kuni benar-benar mencintainya dan menganggapnya sebagai Puspita, bukan menganggapnya sebagai Kinan. Tuan. Ucap Puspita. Panggil aku Kuni. Ucap Kuni sambil memeluk Puspita. Baiklah Kun, kamu menganggapku sebagai siapa? Kinan atau Puspita? Tanya Puspita. Kuni berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Puspita. Meskipun bentuk tubuh Puspita sangat mirip dengan Kinan, tapi dari sifatnya jelas mereka berdua berbeda. Kamu adalah Puspita dan tak akan pernah bisa menjadi Kinan. Ucap Kuni. Jadi aku akan mencintaimu sebagai Puspita. Imbuh Kuni yang membuat Puspita sedikit lega. Kemudian Puspita memejamkan matanya dan Kuni mulai mencumbui Puspita. Kuluman demi kuluman, serta raba-rabaan yang dilakukan Kuni telah membuat Puspita sedikit melayang. Apalagi bentuk badan Puspita yang kurus tak selaras dengan gunung kembarnya yang montok dan besar itu yang membuat Kuni sangat menginginkannya. Oh Kun, desa Puspita saat tangan Kuni memainkan gunung kembarnya. Puspita merasa melayang saat cumbuan Kuni semakin kuat dan erat di mana ciuman bibir sekaligus sabaan tangan Kuni membuatnya tak bisa berdiri lagi. Kemudian dia ambruk di kasur dengan telentang yang membuat Kuni semakin bersemangat. Setelah itu Kuni melepas semua pakaiannya, begitu pula Puspita, yang membuat keduanya telanjang bulat bersama. Di sini Puspita masih belum melihat tonggak Kuni, sehingga dia masih tidak terkejut. Terlebih dia juga sedang berbaring telentang yang membuat matanya hanya bisa menatap wajah rupawan Kuni serta dada bidang datar Kuni yang terbentuk alami tanpa ngejim itu. Dengar, malam ini aku akan memberikan sesuatu yang tak akan pernah kamu lupakan. Ucap Kuni lalu menindih Puspita dan mencumbuinya lagi. Sambil mencumui, Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke mahkota Puspita tanpa sepengetahuan Puspita. Setelah itu Kuni memasukkan perlahan yang membuat Puspita membelalakan matanya tak percaya. Kemudian dia melihat ke bawah dan seperti melihat besi logam yang sedang memasuki mahkotanya. Kuun es desa Puspita yang ingin bertanya apakah itu tonggak Kuni atau besi.
Nikmati saja, ucap Kuni lalu menggulung bibir Puspita sambil memasukkan tonggaknya perlahan dan pelan. Meskipun Kuni tahu jika Puspita sudah pernah melahirkan. Tapi saat Kuni memasukkan tonggaknya, dia merasa jika dia sedang memasukkannya pada seorang wanita yang masih perawan, di mana sempit dan keset yang membuat Kuni semakin terheran-heran. Hanya saja Kuni tak bertanya dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Setelah tonggak Kuni mencapai dinding terdalam, tanpa berhenti lagi dia langsung memaju mundurkan tonggaknya yang membuat Puspita sedikit menggeliat keenakan. Owam ahmem, desah Puspita saat mendesah dengan ditahan oleh bibir Kuni. Sedangkan Kuni yang menggenjot Puspita dengan mata tertutup tak tahu jika Puspita sedang mengalami situasi di mana rasa nikmat dan sedikit perih bercampur menjadi satu yang membuatnya hanya bisa meremas kasur dengan kuatnya. Oh Kuun, ucap Puspita saat bibirnya telah lepas dari bibir Kuni. Kuni yang mendengar lalu membuka matanya dan tersenyum saat melihat wajah sayu Puspita. Itu tandanya Puspita menikmati setiap tusukannya. Apakah sakit? Ucap Kuni. Puspita hanya menggeleng lalu mencium bibir Kuni yang membuat Kuni menggenjotnya sedikit cepat. Ukun. Iya, Asyem. Ucapnya sedikit tertahan saat Kuni mengulum lagi. Oh Kun, nikmat Kun. Racau Puspita yang membuat Kuni tersenyum. Kali ini Kuni menaikkan temponya sedikit cepat seperti saat dia bercinta dengan Kinan. Kuni ingin melihat apakah Puspita sangat tangguh atau tidak. Oh yes Kun, yes. Racau Puspita dengan kerasnya. Ceplak, suara gempuran Kuni terdengar seiring dengan racau Puspita yang sangat merdu itu. Hampir 15 menit mereka bercinta. Tapi Puspita belum menampakkan tanda-tanda akan mencapai orgasme yang membuat Kuni sangat terkejut. Semakin keraslah Kuni memompa Puspita dan semakin keras pula racauan Puspita yang membuat Kuni semakin bersemangat. Oh Kun, terus saya an. Aheh. Racau Puspita panjang yang membuat Kuni berhenti bergerak. Kemudian dia melihat waktu 23 menit yang membuat Kuni sedikit senang. Ternyata dia tak beda jauh dengan Kinan. Oh Kun, kamu sangat kuat. Puji Puspita. Apakah kamu kecapekan? Tanya Kuni. Puspita hanya menggeleng dan mencium bibir Kuni yang membuat Kuni sedikit terkejut. Lalu dia melanjutkan aktivitasnya di mana kali ini. Dia bercinta sampai pagi yang membuat Puspita benar-benar kewalahan. Entah sudah berapa kali Puspita mencapai klimaks. Tapi yang jelas Kuni sudah 2 kali mencapai klimaks dan itu merupakan kepuasan yang hanya bisa diberikan oleh Dewi dan Kinan. Puspita yang digempur semalaman hanya bisa berbaring dan berbaring. Dia tak kuat hanya sekedar untuk mengangkat tangannya. Nafasnya yang tersengal sepanjang malam telah membuktikan betapa tangguhnya dirinya saat melayani Kuni sendirian. Bab 231.